Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pertemuan kita yang ke-9 ini akan membahas tentang recovery nutrition. Ya, untuk menyemarakan, memberi semangat kita bersama, mari kita saling memberi salam. Salam gizi, jawabannya sehat melalui makanan. Makna dari sehat melalui makanan ini atau makna dari salam gizi ini tidak lain adalah kita saling mengingatkan dan mendoakan. Mengingatkan tentang bagaimana kita bisa sehat melalui makanan. Ya, ini tentu memperhatikan makanan yang halal untuk muslim dan makanan yang baik yang meliputi makanan yang alami, beragam, bergizi, berimbang, aman, dan insya Allah menyehatkan. Selain itu juga yang harus diperhatikan adalah keterkaitan makanan dengan berat badan, tinggi badan, umur, aktivitas, termasuk olahraga, status kesehatan, kondisi suhu, atau kondisi cuaca, dan lain sebagainya. Ini terkait juga dengan makanan. Oke, ketika saya mengatakan salam gizi dengan memberikan 1 jempol atau 2 jempol, jawabannya sehat melalui makanan. Salam gizi, sehat melalui makanan. Pada kesempatan pertemuan ke-9 ini, yang mana saudara-saudara setelah menerima materi, diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan makanan sesudah lomba atau sesudah pertandingan. Saudara-saudara, yang akan kita bahas meliputi bagaimana efek latihan dan kompetisi, status hidrasi, kemudian dehidrasi, masa pemulihan, pengaturan makanan setelah bertanding, syarat makanan, tentang karbohidrat, kemudian menyangkut hasil penelitian rehidrasi, kemudian juga bagaimana penyesuaian termasuk sodium dengan kalium dan termasuk penyajian makanan itu sendiri. Yang pertama, efek latihan dan kompetisi. Tentunya selama latihan atau selama pelaksanaan ini atlet mengeluarkan energi, cairan, dan elektrolit. Oleh karena itu, sesudah pelaksanaan latihan ataupun kompetisi, atlet itu membutuhkan karbohidrat 3-5% yang dibutuhkan sebagai bahan untuk rehidrasi cairan yang keluar di dalam tubuh, dan juga perlu substitusi atau penambahan elektrolit. Dari karbohidrat dengan konsentrasi 3-5% yang sederhananya bisa menggunakan gula aren, gula pasir dalam 200 ml itu ada sekitar 6 gram sampai 10 gram gula tersebut. Saudara-saudara, bagaimana status hidrasi itu begitu penting karena dia akan menjaga kinerja dan daya tahan selama latihan dan kompetisi, yaitu dengan cara mempertahankan atau memperhatikan intake cairan elektrolit, memperhatikan bagaimana hasil metabolisme, dan bagaimana makanan atau minuman sebelum, selama, dan setelah latihan atau kompetisi. Pada saat dehidrasi, tentunya berpengaruh kuat pada penampilan latihan yang bisa menyebabkan apa saja,
Ya, di antaranya ada gangguan kardiovaskuler dan penurunan prestasi atlet, gangguan sistem pencernaan, termasuk juga gangguan konsentrasi daripada atlet. Tentunya pada saat dehidrasi, pada orang sehat dengan kondisi normal, penggantian kehilangan cairan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan diatur oleh rasa haus dan kehilangan urin. Pada orang sehat dengan kondisi stres akibat latihan, suhu panas, dingin, ya, atau ketinggian, kemudian rasa haus bisa tak cukup mempertahankan rehidrasi. Ya, kemungkinan kalau kelambatan rehidrasi pada 4 sampai 24 jam bisa menyebabkan dehidrasi kondisi sedang maupun berat. Bagaimana masa pemulihan? Tentunya atlet yang konstan menjaga kondisi tubuhnya. Di sini diperhatikan periode latihan atau selama latihan, kemudian periode kompetisi, demikian juga kompetisi sampai pada pasca latihan atau pasca kompetisi itu sendiri. Ini masa-masa yang membutuhkan cairan elektrolit yang sesegera mungkin. Bagaimana pengaturan makanan setelah bertanding? Ya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah elektrolitnya bagaimana, guna memulihkan simpanan glikogen. Seperti tadi dengan cairan 3 sampai 5% kandungan karbohidrat, itu sangat bagus untuk pemulihan. Hidrasinya dengan tujuan memulihkan status hidrasi itu sendiri. Dengan adanya simpanan glikogen, dengan adanya keadaan tersebut, maka ini bisa menyeimbangkan keadaan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan syarat makanan untuk seorang atlet, ya, pada saat recovery tersebut. Cukup energi, cukup mineral, vitamin, cukup karbohidrat, cukup protein dan lemak, kemudian cairan diperbanyak. Tapi minimal cairan itu pada kondisi normal 30 ml atau sampai 40 ml per kilogram berat. Karbohidrat, tentunya konsumsi karbohidrat tinggi, 8 sampai 10 gram per kilogram berat badan per hari. Tidak lain ini untuk daya tahan. Daya tahan guna mengembalikan kapasitas daripada tubuh itu sendiri dalam rangka waktu pemulihan antara sesi-sesi dalam apakah dalam latihan atau sesi waktu pemulihan antara sesi yang sedang berjalan. Selanjutnya, glikogen. Tentunya glikogen menghasilkan resistensi glikogen yang lebih besar pada masa persiapan uji latihan. Glikogen ini adalah simpanan karbohidrat yang akan digunakan pada saat latihan yang maksimal maupun pada saat pertandingan itu sendiri. Ya, harapannya konsumsi karbohidrat harus tinggi dengan hitungan 8 sampai 10 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian konsumsi karbohidrat yang sedang ini 5 sampai 7 gram per kilogram berat badan per hari. Ini juga merupakan membantu dalam adaptasi, yang mana meningkatkan adaptasi dan penampilan latihan meskipun beberapa otot mengalami kelelahan lokal. Hasil penelitian bahwa atlet
lebih bisa beradaptasi dengan penyimpanan glikogen otot daripada asupan karbohidrat sedang hingga latihan atau kompetisi yang bisa terganggu. Jadi lebih baik dengan penyimpanan glikogen pada otot ya daripada asupan karbohidrat sedang. Artinya glikogen otot memang sudah siap untuk digunakan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara umum atlet hanya mengganti cairan 30-70%, ya, cairan yang keluar dari keringatnya. Sehingga sebenarnya mereka ini kehilangan cairan yang cukup juga, dan ini bisa menyebabkan dehidrasi baik pada level ringan maupun sedang setelah olahraga atau sesi latihan. Dehidrasi itu sendiri menyangkut tentang langkah-langkahnya. Pertama, disubstitusi, yakni mengganti cairan yang hilang, kemudian mereduksi, mengurangi panas tubuh, ya, dan mengkonsumsi bagaimana meningkatkan asupan karbohidrat itu sendiri. Sementara untuk kondisi yang agak berat, yang mana butuh tambahan cairan yang sesegera, ya, maka langkah terbaiknya adalah menggunakan infus untuk rehidrasinya. Ini bisa tergambarkan tentang psikologi secara umum daripada atlet itu sendiri, yang mana atlet kehilangan rasa haus yang sedang, ya, kehilangan rasa haus, sedangkan asupan cairan oral itu berkurang. Kemudian dehidrasi yang serius, yang mana atlet mengalami disfungsi gastrointestinal atau subjek, atau atlet itu bisa pingsan. Kemudian ada kombinasi teknis. Teknis rehidrasi terbaik adalah dengan mengkombinasikan asupan oral, dan jika perlu pada kondisi tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu itu perlu adanya melalui rehidrasi dari infus itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kemudian diharapkan cairan yang sesuai itu, yang mana tadi ada beberapa pendapat para ahli dengan konsentrasi glukosa 3-5%. Itu menurut Carter dan Misolvi. Dengan suhu jangan terlalu panas dan tidak terlalu dingin, 9-15 derajat Celcius. Pemberian yang perlu diperhatikan juga adalah sodium, yang mana dapat meningkatkan asupan volume dan simpanan cairan itu sendiri. Cairan yang tidak sesuai, yakni konsumsi diet cola dan kopi yang mengandung kafein, yang mana menyebabkan pengembalian cairan tubuh yang hilang, sehingga tubuh ini pasti kurang efektif. Ya, dan tentunya kehilangan cairan ini, tubuh menjadi kurang efektif dibandingkan dengan orang-orang yang kondisi cairannya, status hidrasinya yang baik, yang mana konsumsi diet cola maupun kopi itu bisa mendukung atau cenderung menyebabkan efek diurese atau menyebabkan kencing-kencing. Sehingga diet cola dan diet kopi ini harus dipertimbangkan untuk pemberian pada saat sebelum bertanding, saat bertanding maupun setelah bertanding. Bagaimana cairan yang tidak sesuai?
Ya, tentunya adalah alkohol. Karena alkohol ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Menimbulkan berbagai gangguan langsung dan tidak langsung terhadap proses pemulihan pasca latihan atau kompetisi. Apa saja itu? Tentunya alkohol ini bisa mengurangi konsentrasi, meningkatkan kehilangan urin, mengurangi sintesis glikogen, dan juga meningkatkan dehidrasi. Karena apa? Orang yang minum alkohol terjadi peningkatan ekskresi urin yang harus dikeluarkan. Elektrolit bagaimana? Tentunya kalau kita bicara elektrolit, ini pemberian harusnya seimbang. Ya, ini untuk mencegah dehidrasi, hipertonis, dan hipokalemia, sehingga tekanan darah osmotik, penghantar rangsangan, dan proses metabolisme dalam otot itu dapat berjalan lancar dan stabil. Nah, kita bisa lihat di sini antara sodium dan kalium. Sodium penting untuk memaksimalkan penyimpanan cairan yang dicerna. Ini bisa pemberiannya melalui garam yang ditambahkan pada makanan saat makan utama atau bisa juga saat camilan. Kalium adalah untuk keseimbangan asam basa, untuk hantaran rangsangan di neuromuskuler. Nah, sodium dan kalium ini tidak memiliki efek aditif, sehingga penggantian sodium dan kalium itu prioritas karena keduanya hilang lewat keringat. Nah, kita bisa lihat bagaimana tips-tips. Ya, ini adalah salah. Ini adalah pemain bridge dari Indonesia. Ya, pengusaha besar beliau ini. Bagaimana tips? Ya, seperti terjadi penurunan 500 gram berat badan per pekan atau setengah kilo. Tipsnya, ya ini berarti terjadi penurunan 500 kilokalori per hari. Kalau orang mau menurunkan berat badan, ya ini salah satu teorinya dengan pengurangan konsumsi makanan yang berjumlah atau bernilai gizi 500 yang beratnya 500 kilokalori. Dan ini bisa menurunkan berat badan sebanyak setengah kilo dalam sepekan. Jenis minuman yang bagus itu yang bagaimana? Ada jus buah karena kaya kalium dan natrium. Kemudian bagaimana untuk pemulihan kadar gula darah? Tentunya pemberian karbohidrat jangan lupa 1 gram per kilogram berat badan per hari. Ini usai bertanding atau usai latihan. Kemudian juga pemberian karbohidrat adalah karbohidrat jenis disakarida dan karbohidrat kompleks. Ada juga atlet malas makan usai bertanding. Bagaimana tipsnya? Jangan dikasih 1 kali makanannya. Ya setengah porsi atau 1/4 porsi bisa. Kemudian ada tambahan makanan cair yang tinggi karbohidrat. Sama sekali tidak boleh langsung kita beri makan berat yang sebanyak seperti yang biasa dia konsumsi. Saudara-saudara sekalian, nah ini kita bisa lihat yang di gambar ini orang Jepang ya. Ini posumo ini. Ternyata mereka itu mengkonsumsi ya makanan yang alami ya, beragam, bergizi, berimbang, sehat, aman dan menyehatkan. Ya, beragamnya kita bisa lihat. Ya, alaminya kita bisa lihat makanan para sumo ini. Kemudian bergizi, berimbang. Ya, berimbang dengan apa? Dengan kapasitas mereka konsumsi makanan para pesumo
Dia berimbang dengan apa? Dengan energi yang akan dikeluarkan. Dan jangan sampai terjadi penurunan berat badan untuk tubuhnya. Ini bisa berpengaruh terhadap power atau kekuatan yang akan mereka gunakan. Jus buah 1 gelas tambah, kalau dari atas sebelumnya kita bisa lihat ya, sesegera usai bertanding 1-2 gelas dengan suhu 10 derajat Celcius. Setengah jam usai bertanding ya, jus buah 1 gelas. 1 jam usai bertanding, jus buah 1 gelas tambah snack ringan. Ini snack juga harus hati-hati. Baiknya makanan yang alami. Kemudian ditambahkan dengan makanan cair lebih kurang 300 kilokalori. 2 jam setelah bertanding, makanan lengkap yang diberikan dengan porsi kecil dan sering. Kalau misalnya dia belum bisa mengkonsumsi secara keseluruhan, alangkah baiknya itu dikonsumsi setengah saja dulu, setengah porsi. Dan tentunya kandungan-kandungan yang di dalamnya ini diupayakan menggunakan bahan-bahan lokal yang tidak pengolahannya yang tidak digoreng atau santan. Kemudian harus banyak buah dan sayur, termasuk makanan yang berkuah. Ini dapat ditambah makanan dengan setengah porsi kecil bila mau makan lagi. Artinya 4 jam usai tanding ya, 4 jam usai tanding ketika dia lapar dapat ditambahkan atau diberikan makanan dengan setengah porsi kecil. Tapi untuk sumo tidak demikian. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Ini sebagai pustakanya. Dan tugas saudara-saudara yaitu buat rangkuman dari 2 artikel jurnal nasional dan 1 jurnal internasional tentang materi recovery nutrition. Artinya Anda membaca artikel dalam jurnal yang dimaksud tentang recovery nutrition, itu Anda bisa mengkompairkan, membandingkan hal-hal, membandingkan hal-hal yang terkait dengan recovery nutrition yang telah diteliti dan masuk dalam artikel dalam jurnal tersebut. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi. Sehat melalui makanan. Sekali lagi terima kasih. Odu olo.